Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih dalam pembahasan kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masih juga dalam pembahasan perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Poin yang ke-21 berjudul kewajiban menjelaskan kebenaran. Di sini Al-Muallif penyusun kitab ini menukil ucapan seorang syekh, yaitu Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita simak ucapan beliau. Beliau berkata, "Yajibu wajib an yubayyanal haqqu, untuk dijelaskan kebenaran itu." Jadi wajib kebenaran itu dijelaskan, minal batili, dari kebatilan. Jadi tidak cukup kita hanya mengkaji yang benar, yang halal, kemudian meninggalkan yang batil atau yang haram. Jadi tidak cukup itu. Radhiya, maka ridho man radhiya, orang yang ridho. Wasakhita, dan marah man sakhita, orang yang marah. Jadi kewajiban menjelaskan kebenaran dari kebatilan itu baik manusia ridho dengan kita ataukah mereka marah dengan kita. Jadi karena yang wajib itu menjelaskannya. Jangan kita ketika menjelaskan kebenaran tunggu manusia ridho. Kalau manusia marah kita tidak berani menjelaskan kebenaran. Tidak. Sampaikan dengan lemah lembut, dengan bijak, dengan senyuman. Yang penting kita sampaikan kebenaran dan kita jelaskan yang batilnya. Disebutkan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah Safhata Wahidatin wa Mi'atin, halaman 101, Safhata Wahidatin wa Mi'atin. Jadi dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah, jawaban-jawaban yang berfaedah, halaman 101. Sekarang kita baca faedah ucapan ulama. Apa faedah yang bisa diambil dari ucapan Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala? Yang pertama, wajib menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Jadi kebenaran dan kebatilan itu harus dijelaskan bersama-sama. Bukan hanya dijelaskan kebenarannya kemudian disembunyikan kebatilan, tidak. Dan tidaklah cukup hanya menjelaskan kebenaran kemudian menyembunyikan kebatilan. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok ini. Ada kelompok-kelompok dakwanya hanya mengajak orang sholat, tapi tidak berani menyampaikan ini syirik, ini bid'ah, ya, ini sesat, ini munkar, ini maksiat. Ada. Yang penting ngajak orang sholat. Apa manfaatnya orang sholat jika dia berbuat kesyirikan? Tidak akan diterima ibadahnya. Tidak akan diterima ibadahnya kalau hanya mengajak orang sholat. Jadi perkara yang hak itu dijelaskan, perkara yang batil juga dijelaskan dengan lemah lembut. Baik diterima ataukah ditolak. Kewajiban kita bukan membuat orang itu menerima. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Jika diterima, walhamdulillah. Jika tidak diterima, kita bersabar dan terus menyampaikan. Yang kedua, faedah ucapan ulama yang kedua adalah bersabar di dalam mendakwahkan kebenaran dan tidak goyah disebabkan adanya para penentangnya. Jangan goyah. Dakwah itu begitu, terus sabar. Dimusuhi sabar. Dicaci maki sabar. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan sabar. Dicap dengan berbagai macam cap label sabar. Begitu. Yang penting kita sudah mendakwahkan yang hak dan menjelaskan yang batil. Sehingga insya Allah dengan kita bersabar, Allah akan mendatangkan pertolongannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa innal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya kelapangan itu bersama kesempitan dan kesusahan. Wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Dan itu sabda Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab.